Saudara-saudara umat Tuhan terkasih dalam Kristus. Kristus lahir, Yesus lahir itu ditujukan sebenarnya pertama-tama kepada orang Israel. Orang Israel merupakan warisan bangsa terpilih. Dan Tuhan Yesus lahir sebenarnya untuk secara khusus. Seperti kita tahu waktu Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus tersingkir, tidak diterima di Yerusalem, dan karena itu Bunda Maria dan Santo Yosef melarikan dia ke Bethlehem. Bethlehem itu pinggir kota. Dan karena itu kelahiran Kristus boleh dikatakan tersingkir, orang Bethlehem sendiri tidak tahu siapa itu Yesus. Sejak Tuhan Yesus lahir, keselamatan itu tidak hanya khusus untuk orang Israel. Sejak Tuhan Yesus lahir, keselamatan itu ditujukan kepada segala bangsa, segala raja. Dulu bangsa-bangsa itu ada rajanya. Dan Tuhan Yesus lahir menggambarkan seluruh bangsa di dunia ini para raja. Dan kita tahu Tuhan Yesus lahir itu dinyatakan, penampakan dinyatakan dengan bintang di langit. Saudara-saudara umat Tuhan terkasih. Kata bintang artinya bintang punya cahaya, punya sinar. Bintang itu artinya kata kiasan, seperti ada bintang olahraga. Bintang olahraga artinya orang yang ahli olahraga. Bintang kelas artinya orang yang pintar. Bintang film artinya orang yang pandai main film. Dan bintang-bintang itu tidak simbol dari orang yang masyhur, orang yang terkenal. Dan ketika Tuhan Yesus lahir, ada banyak bintang yang menuju ke Yerusalem. Dalam Injil dikatakan, pada zaman pemerintah Raja Herodes sesudah Yesus dilahirkan di tanah Yehuda, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem lewat bintang. Bintang artinya tidak hanya bintang di langit, tapi bintang artinya tiga raja itu mereka orang pintar, orang ahli. Jadi mereka menggunakan keahlian mereka, baik keahlian ilmu bintang-bintang, baik keahlian meramal, baik keahlian yang lain, dan mereka mencari Tuhan. Tiga orang Majus itu mereka belum mengenal Tuhan. Bahkan dikatakan mereka ini belum mengenal Tuhan. Mereka mau mencari siapakah Tuhan itu. Dan kita tahu dalam Injil, mereka pergi dulu ke Yerusalem, dan di sana ada Raja Herodes. Raja Herodes terkejut dengan rakyatnya, terkejut karena mereka juga tidak tahu. Sebenarnya cerita ini menarik. Orang-orang Israel yang pintar-pintar, mereka terkejut karena ada raja luar, raja-raja lain yang lebih pintar, dan mereka mau mencari siapakah Tuhan. Dan Raja Herodes, dia terkejut bahwa ada raja itu. Kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus lahir, Herodes tersinggung, dan karena dia merasa raja, tersaing. Dan kita tahu bahwa Herodes membunuh anak-anak. Ini cerita ini terulang
berulang dalam masa kita sampai sekarang ini. Para raja berkelahi, para raja rebut kekuasaan, para raja disebut orang-orang pintar, tetapi tidak menggunakan kepintaran itu untuk mencari Tuhan. Tiga orang Mayus itu dapat perintah dari Herodes yang pergilah, selidikilah baik-baik dan pulang lewat di sini supaya saya juga menyembah dia. Tapi tiga raja orang Mayus itu diperingatkan dalam mimpi tidak boleh pulang lewat Raja Herodes, pulang lewat jalan lain sehingga Tuhan Yesus tidak terbunuh. Dan kita tahu bahwa Yusuf, Sang Yosef dan Santa Maria melarikan Tuhan Yesus sejak kecil dari Bethlehem ke Mesir. Dari Yerusalem ke Mesir itu jauh. Kalau sekarang itu dihitung dengan kereta api cepat, kereta api 10 jam. Kita sindari upah itu naik bis atau naik mobil pribadi, kalau kita ngebut 4 jam. Kemenyan adalah itu tanda keharuman, tanda kemegahan, tanda orang segan. Dia ini kalau orang pakai kemenyan, orang bilang ada harum. Nama harum, nama baik. Itu nama baik, harga diri. Nama baik, harga diri dipersembahkan oleh tiga raja itu untuk Tuhan. Sekarang ini kan punya nama baik, kan punya harga diri mulai berubah. Sekarang kan punya nama baik dan harga diri ini berubah. Nanti satu bawa 10 juta, ya harga diri. Kalau bawa 100 juta, dia mulai 1 miliar, harga dirinya mulai. Kita manusia punya harga diri, keharuman nama kita. Karena apa? Keharuman nama kita adalah itu gambaran citra Tuhan. Oleh karena itu dikatakan manusia tidak boleh menjual harga diri. Manusia tidak boleh menjual kepribadiannya. Itu dosa menjual harga diri. Sekarang banyak orang menjual harga diri. Rasa terhormat itu karena itu disebut mur. Persembahan yang ketiga itu disebut mur. Persembahan ketiga disebut mur. Mur itu adalah ikat pinggang. Kebudayaan mur itu artinya orang yang ikat pinggangnya selalu rapi. Mur artinya ikat pinggang rapi. Kalau tidak pakai ikat pinggang itu malu. Hati-hati. Dalam kebudayaan modern ini orang tidak perlu ikat pinggang lagi. Tetapi mur artinya orang terhormat. Orang terhormat itu orang yang ikat pinggangnya selalu rapi. Mur itu dikatakan juga dalam kebudayaan kita bilang orang berpakaian. Bilang orang pakai pakaian. Kalau bilang ateis. Ateis itu artinya orang mempunyai kehormatan. Atau istilah orang pakai desa. Itu mur. Sekarang ini pakai desa. Seperti para uskup
Dia mempunyai mitra karena kebanggaan, karena mur, karena ikat yang terikat dengan hati. Sekarang ini emas, kemenyan, dan mur ini diperjualbelikan. Para raja dari timur mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur untuk Tuhan. Karena mereka orang-orang pintar menggunakan kepintarannya untuk menemukan dan mempersembahkan itu. Kita tahu para raja di dunia ini, Raja Herodes, dia ingin juga mau ke sana untuk menyembah, tetapi tiga raja dari timur itu tidak pulang. Pulang tidak lewat Raja Herodes. Saudara-saudara terkasih, sampai dengan hari ini banyak Israel itu bukan hanya orang Katolik saja. Israel itu ada 3 agama besar. Orang Yahudi, orang Islam, orang Kristen, orang Katolik ada di sana. Di Israel itu, di tembok-tembok Israel itu ada banyak rabi yang masih doa. Bilang apa? Tuhan Yesus belum datang. Tuhan Yesus belum lahir. Seperti yang kita tahu tuh, dengan penampakan ini artinya Natal kedua, para raja dari segala bangsa datang. Mereka belum mengenal Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Epifani itu sebenarnya artinya Natal kedua, Natal Tuhan Yesus untuk segala bangsa. Sampai dengan sekarang ini di Mesir, kita sekarang tahu bahwa Mesir itu orang Islam. Tidak benar. Di Mesir itu ada orang Katolik. Ada orang Katolik mereka bilang begini, ingat, kami memang bangsa Mesir ini ada banyak orang Islam, tapi kami yang menyelamatkan Tuhan Yesus. Waktu dia mati. Dan karena itu ada banyak studi ilmu perbandingan agama harus ke Mesir. Seperti kalian punya ini siapa ada di sini ada Unika, itu rektor Unika itu namanya Filipus Tula itu kalian punya kawan, studi Islam di Mesir. Orang Islam mengaku Yesus sebagai Nabi. Mereka mengatakan bangsa Mesir yang menjaga Tuhan Yesus berfirman. Mereka mengaku Yesus sebagai Nabi Isa Al-Masih. Tidak orang Katolik bilang, kami mengaku Yesus sebagai Isa Al-Masih, tapi dia sebagai Tuhan. Kristus Putra Allah. Dan kita akan berkelahi. Kita tak boleh bilang itu yang benar. Mereka Islam bilang, kami itu benar. Mau pergi ke Yerusalem, ke Bethlehem itu minta izin. Yerusalem itu milik 3 agama besar di dunia ini. Jangan pikir itu aku punya. Epifani penampakan Natal kedua, Yesus terkenal di seluruh dunia ini karena dia. Hari ini kita merayakan 3 hari itu. Kita belajar tentang dunia pengetahuan, ilmu pengetahuan. Sekarang ini ilmu pengetahuan banyak, tapi sedikit yang gunakan ilmu pengetahuan untuk mencari Tuhan. Kami dulu masih kecil sebenarnya bilang harus pintar, harus belajar orang punya segala, tapi semuanya itu apa? Mayor dan Pedro. Semuanya harus demi kemuliaan Tuhan. Karena dia pintar sedikit, orang tanya dia populer. Bilang apa? Gaya dialek itu bilang beta ini hebat tuh.
dia pindah sedikit, beten hebat. Kemudian dia ada pangkat sedikit, beten hebat. Kemudian dia ada kekayaan dan beten hebat. Dulu anak-anak yang berhasil, Anda dokter, Anda guru, Anda apa? Orang lain siapa? Dia punya bangsa. Dia punya bangsa. Karena apa? Dari orang tua yang baik akan menghasilkan anak-anak yang baik. Di mana-mana ilmu pengetahuan sekarang di mana-mana. Tapi di mana-mana sekarang ilmu pengetahuan orang makin tidak menghargai lagi sama. Di mana-mana kekayaan ada di mana-mana. Kekayaan ini tidak buat persaudaraan lagi. Di mana-mana ada pangkat. Pangkat ini juga tidak menjadi persaudaraan. Tahun 2024 untuk kita di Republik tercinta ini saya meminta persaudaraan dan kekeluargaan nomor satu. Dalam tahun 2024 itu pergolakan politik, boleh berpolitik, boleh berdebat, boleh buat apa saja, tapi kita orang sana bilang ad majorem Dei gloria. Surat sekarang ini itu ya kenapa? Bintangnya harus duduk benteng. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.